Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi berkaitan dengan golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Semoga informasi ini bermanfaat terutama bagi Bapak Ibu yang telah dinyatakan lolos baik tahap 1 maupun tahap 2 P3K tahun 2021 Bapak Ibu. Nah, dalam kesempatan ini pula nanti kami akan menjawab ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu berkaitan dengan karir P3K dan juga kapan Bapak Ibu akan menerima gaji P3K untuk pertama kalinya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk mengawali pembahasan kali ini mungkin perlu kami sampaikan dulu Bapak Ibu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu diatur bahwa manajemen PNS itu salah satunya adalah promosi Bapak Ibu, promosi pola dan pengembangan karir. Jadi artinya untuk Bapak Ibu PNS itu memiliki kesempatan untuk naik ke pangkat yang lebih tinggi, seperti itu ya Bapak Ibu, atau golongan jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan kompetensinya. Namun Bapak Ibu, berbeda dengan aturan mengenai manajemen P3K yang tidak membahas soal promosi ataupun pengembangan karirnya. Jadi di sini kami sampaikan bahwa P3K sebagai ASN yang diangkat sesuai dengan perjanjian kerja itu tidak dapat naik tingkat ke jenjang atau golongan yang lebih tinggi, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selain P3K itu tidak dapat naik ke jenjang karir yang lebih tinggi, Bapak Ibu P3K juga tidak dapat secara otomatis diangkat sebagai CPNS, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu itu bisa diangkat sebagai PNS atau CPNS, maka Bapak Ibu juga harus mengikuti seleksi nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi ada kabar baiknya Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu itu tidak bisa naik golongan, kemudian jenjang karirnya juga tidak bisa untuk naik yang lebih tinggi seperti itu, namun Bapak Ibu P3K akan tetap bisa memperoleh kenaikan gaji secara berkala Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas ya. Baik, kita mulai terlebih dahulu untuk golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk peraturan yang mengatur tentang golongan gaji P3K itu tertuang dalam Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau menghendaki bisa kami cantumkan di link deskripsi, Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Ini adalah tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Kami akan cuplik sedikit di pasal 20A bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi itu diangkat sebagai calon P3K. Jadi ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus tahap 1 dan tahap 2, Bapak Ibu sudah menjadi calon P3K, seperti itu ya. Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu ditetapkan dengan keputusan PPK. Nah, keputusan PPK yang dimaksud pada ayat 2 itu disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan NI P3K atau nomor induk P3K. Penerbitan, ini yang penting Bapak Ibu, penerbitan nomor induk sebagaimana dimaksud ayat 3 diterima oleh P3K paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah selesai mengisi atau menyampaikan DRH-nya, ini waktunya adalah 25 hari paling lama sejak disampaikan DRH-nya. Untuk Bapak Ibu tahap 2 masih ada waktu beberapa hari sampai tanggal 4 Februari. Silakan Bapak Ibu segera lengkapi. Apabila memang dokumen Bapak Ibu sudah lengkap, silahkan segera diunggah dokumen-dokumennya Bapak Ibu. Kemudian kami lanjutkan, P3K yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20A ayat 2 diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa menjabarkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu itu akan diberikan gaji itu adalah berdasarkan golongannya setelah Bapak Ibu menerima surat pengangkatan atau setelah surat perjanjian kerja itu ditandatangani, dan lebih tepatnya adalah berdasarkan SPMT Bapak Ibu. Tentang gaji pertama yang akan Bapak Ibu terima itu sejak kapan? Nah, sebenarnya pada waktu yang lalu itu sudah pernah disampaikan oleh Kepala BKN Bapak Bima Haryawibisana yang menjelaskan soal pembayaran gaji pertama P3K Bapak Ibu. Jadi beliau menegaskan bahwa penentuan perhitungan gaji dan tunjangan P3K itu bisa dilihat dari tanggal SPMT, surat perintah melaksanakan tugas Bapak Ibu. Jadi sebagai gambarannya begini, ketika Bapak Ibu menerima SK pengangkatan perjanjian kerjanya itu pada bulan Februari akhir misalnya tanggal 20, sedangkan di sana SPMT Bapak Ibu itu terhitung mulai 1 Maret.
Jadi Bapak Ibu juga akan dihitung perhitungan gajinya itu mulai tanggal yang ada di SPMT, surat perintah melaksanakan tugasnya itu. Jadi dari sini sebenarnya sudah clear bahwa gaji P3K itu dibayarkan sesuai dengan tanggal di SPMT. Ini adalah lampiran golongan gaji P3K Bapak Ibu, dan setiap jabatan P3K itu ada golongannya masing-masing ya Bapak Ibu. Ada golongannya masing-masing berdasarkan dengan jenjang pendidikan. Akan kami contohkan di sini. Ya, di sini ada banyak sekali tentang jabatan P3K. Ada guru, dokter, dokter gigi, bidan dan sebagainya. Kita akan fokus untuk membahas tentang golongan gaji P3K untuk guru Bapak Ibu. Jadi untuk jabatan P3K guru, di sini nomor 1 ini ya. Untuk jabatan P3K guru itu hanya ada 3 golongan Bapak Ibu, yaitu golongan 9, golongan 10 dan golongan 11. Ini golongan ini adalah berdasarkan dengan jenjang pendidikan ketika Bapak Ibu itu diangkat P3K. Sebagai contoh, Bapak Ibu ketika diangkat saat ini adalah ijazahnya itu jenjang pendidikannya D4 atau S1, maka jenjang jabatan Bapak Ibu adalah juga ahli pertama dengan golongan 9, seperti itu ya. Apabila Bapak Ibu ketika pengangkatan ini adalah ijazahnya itu magister seperti itu atau S2, jenjang jabatannya juga ahli pertama, golongannya golongan 10 seperti itu. Sedangkan untuk jenjang pendidikan doktor ini jenjang jabatannya ahli muda, golongannya adalah golongan 11 seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa golongan Bapak Ibu di sini adalah berdasarkan dengan jenjang pendidikan yang Bapak Ibu miliki ketika pengangkatan P3K. Sehingga yang perlu kami garis bawahi di sini adalah ketika saat ini Bapak Ibu itu diangkat dengan jenjang pendidikan S1 seperti itu, golongannya golongan 9, apakah nanti Bapak Ibu bisa naik pangkat atau naik karirnya golongannya menjadi golongan 10? Ini tidak bisa Bapak Ibu, karena golongannya ini berdasarkan jenjang pendidikan ya. Kecuali jika Bapak Ibu misal ketika sudah habis masa berlaku SK-nya itu, SK perjanjian kerjanya itu, kemudian pada saat yang bersamaan Bapak Ibu telah menyelesaikan pendidikan. Nah, itu bisa. Jadi tetap bisa untuk kenaikan golongan, tetapi sekali lagi adalah berdasarkan jenjang pendidikan ya Bapak Ibu. Namun jangan khawatir ketika Bapak Ibu tidak bisa naik ke golongan berikutnya, itu Bapak Ibu masih tetap bisa mendapatkan kenaikan gaji berkala seperti itu. Nanti akan kita lihat untuk daftar rincian gajinya berdasarkan golongan P3K. Nah, untuk penggajian P3K itu diatur dalam Perpres nomor 98 tahun 2020, akan kita lihat. Ini adalah lampiran dari Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu guru ya, untuk Bapak Ibu guru itu hanya fokus pada 3 golongan ini Bapak Ibu. Jadi golongan 9, 10 dan 11 ini ya. Sebagai contoh di sini untuk S1 ijazah S1 atau D4 itu adalah golongan 9 Bapak Ibu, golongan 9 untuk Bapak Ibu guru. Kemudian ketika melihat daftar gaji dan tunjangan P3K itu Bapak Ibu jangan melihat ke samping ya, tetapi Bapak Ibu bisa melihatnya ke bawah. Jadi di sini Bapak Ibu bisa naik gajinya, itu besarannya itu adalah berdasarkan masa kerja golongan. Jadi setiap 2 tahun Bapak Ibu, setiap 2 tahun itu Bapak Ibu akan mengalami kenaikan gaji berkala seperti itu ya. Secara berkala setiap 2 tahun akan naik. Jadi sebagai contoh di sini untuk tahun pertama ketika Bapak Ibu diangkat itu dengan masa kerja 0 tahun, maka gaji Bapak Ibu adalah Rp2.966.500. Lah nanti di tahun kedua atau masa kerja 2 tahun itu Bapak Ibu bisa mengusulkan untuk kenaikan gaji berkala. Ini adalah masa kerja 2 tahun itu Rp3.059.800 dan seterusnya. Ini adalah namanya kenaikan berkala, berarti secara berkala setiap 2 tahun Bapak Ibu akan naik seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami ketika Bapak Ibu saat diangkat adalah sesuai dengan ijazahnya seperti itu, jenjang pendidikannya. Bapak Ibu silahkan mengamati hingga ke bawah kenaikan gaji secara berkalanya. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Apabila masih ada hal yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom komentar. Kita akan berdiskusi bersama-sama.